Sekalian sesi tanya jawab ya Ustadz. Iya, silakan. Kepada akhwat sekalian yang ingin bertanya boleh raise hand atau nulis di kolom chat. Sepertinya ada yang di chat satu nih Ustadz. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz mengenai amalan pada hari Rabu Wekasan atau Rabu Pungkasan, yaitu Rabu terakhir di bulan Safar. Apa benar hari itu merupakan hari pertama Rasul sakit sampai wafat di 12 Rabiul Awal? Pada hari itu umat muslim terutama di Jawa melaksanakan salat hajat tolak bala. Karena katanya hari Rabu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala di dunia. Apakah termasuk ibadah yang dibolehkan? Ya, ibadahnya boleh aja ya. Kapan aja boleh ya. Ya. Tapi istilah Rabu Wekasannya ya nggak usah menjadi pengikat. Itu jadikan cukup istilah saja. Apa bedanya menjadi istilah asma'un sammaitumuha, mengikat dan tidak mengikat? Ya kalau kamu ibadahnya kapan aja, mau Rabu ya, mau Kamis ya. Mau ada wekasan nggak ada wekasan beribadah. Ya. Kebetulan ada wekasan, ya, ya, ya semakin banyak ibadah ya bagus, tapi tidak mengikat. Ya. Nah, ini ya, seperti biasanya saya tidak ingin apa mengecam istilah-istilah kalau sekedar itu istilahnya apa ya apa adat ya adat yang sebetulnya bisa menjadi sebuah momen bagi kita, momen bagi kita ya, biasanya kalau berwakasan ya apa misalnya kalau nggak salah bersodakoh ya bersodakoh ini sodakoh apa aja ya usah makanan tertentu ya. Ya karena meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal, maka rintisan-rintisannya ya tentu ketika akhir Safar ya itu semakin terasa ya, keluhan-keluhan. Ya. Tapi itu aslinya tidak untuk diperingati, tapi untuk diambil ibrohnya. Ya. Ibrohnya apa? Ya. Adalah zikir yang sering dibaca oleh Rasulullah menjelang kematiannya, ya, adalah subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu. Artinya kalau manusia mengenang, oh ini sudah safar terakhir, berarti detik-detik meninggalnya Rasulullah sudah dekat. Kemudian mencari ibrahnya apa? Zikirnya yang paling banyak itu adalah ya, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi saya usia masih 30, masih lama. Saya bilang, ya kalau kamu merasa masih 30, masih 25, udah mau berzikir ini, ya, itu menjadi syabun nasyafi ta'atillah, ya, pemuda yang sudah mau mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi biar biar kita istilahnya apa ya biar bisa mengadukan di satu sisi itu memang kearifan lokal tapi bukan syariat. Kearifan lokal berarti sifatnya fleksibel dong ya, ya. Jangan kalau orang nggak mau berwakasan diomelin atau sebaliknya yang mau berwakasan diomelin juga. Tapi yang namanya kearifan lokal ya hargai aja itu sebagai sebuah kebiasaan masyarakat ya.
pun semangat ibadahnya kapan aja, nggak nunggu rebo ada bekasannya, nggak ada bekasan sih juga tetap sunnah, tilawah Al-Quran, infak. Baik, Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ada yang mau bertanya, raise hand Ibu Aliyah. Kepada Ibu Aliyah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Eh, Terkait dengan ayat yang di surat An-Najm yang tadi yang eh alaisa dzakaru wal unsa tilka idzal qismatun diza itu ya Ustadz ya. Pada saat saya membaca itu, entah kenapa saya merasa kayak kenapa pembahasannya itu bagaikan apa wanita dan pria itu wanita tuh lebih rendah gitu Ustadz. Maksudnya ini mungkin zone dari saya ya Ustadz ya. Mohon diluruskan gitu karena seandainya pun di saat itu memang di kaum Arab bangsa Arab saat itu memang posisi wanita tuh sangat rendah gitu ya Ustadz ya. Tapi pembahasan di dalam Quran kan seharusnya meluruskan juga hal tersebut. Tapi apakah dalam hal ini Allah mendudukan posisi seperti itu agar apa dalam rangka ingin mengikuti pola pikir mereka gitu. Jadi untuk lebih masuk ke dalam logika mereka gitu. Tapi pada saat saya membacanya itu ada sedikit rasa bagaimana gitu Ustaz. Mohon diluruskan mungkin ini segala zon saya ini itu Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Jazakallah khair. Iya, betul bahwa ini sedang menceritakan ya, sedang menceritakan adatnya mereka. Alakumud dzakaru wal unsa. Adat jahiliyah, adat orang sepanjang zaman. Di mana ada manusia nggak mengenal iman yang baik, nggak mengenal Al-Quran yang baik, selalu memang melecehkan perempuan. Bahkan kaum muslimin sendiri kalau nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau belajar ayat-ayat hadis tentang rumah tangga, memang bawaannya ingin ngelecehin perempuan dulu. Ya. Ya. Lecehkan, merendahkan, menyakiti, ya. Menganggapnya kayak barang. Islam datang ya untuk meluruskan semua. Intinya itu lagian manusia-manusia yang perempuan itu memang maunya dia. Kalau ada manusia berjenis kelamin perempuan itu sudah takdir dari Allah. Ya. Nggak ada manusia yang bisa menolak, ya, bisa menolak bahkan orang tuanya sendiri. Ya. Ya, orang tuanya sendiri nggak bisa, nggak saya maunya anak laki, masa perempuan nggak bisa. Itu sudah hak Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha. Maka kalau kembali kepada Al-Quran betapa banyaknya meluruskan ayat-ayat yang meluruskan bahwa wanita itu betul-betul dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Ahzab yang pernah kita pelajari itu menjadi salah satu bukti bahwa wanita itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Innal muslimin wal muslim wal mu'minin wal mu'min wal qanitin wal qanitat. Semua ya peran perempuan disebutkan. Kalau ada kata zakar, ada kata unta. Man amila salihan min dzakari wa unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, ya begitulah ya, enggak ada surat Ar-Rijal, enggak ada surat An-Nisa, enggak ada surat Zaid, ada kata Zaid ada dalam qadamina Zaidun surat sampai ada nama surat Maryam. Nah Rasulullah nggak bisa milih, pokoknya ini surat Maryam ya. Yang paling kamu cinta itu Aisyah. Kenapa nggak disebut Aisyah? Oh nggak bisa, ini Quran sudah given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik ibu-ibu, mohon maaf bisa sampai di sini. Ya, insyaallah kan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.